Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan semuanya sehat walafiat dan yang pasti harus tetap semangat. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang keranjang batu dan perut cinta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat ilustrasi perut cinta. Ilustrasi adalah proyeksi manfaat dari asuransi yang akan didapatkan oleh pemegang polis atau tertanggung utama. Tapi ilustrasi ini masih dalam bentuk proposal. Nah, proposal inilah yang akan dibawakan ke calon nasabah untuk dijelaskan manfaat-manfaat apa yang diambil oleh calon nasabah kita sesuai dengan kebutuhannya. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk membuat ilustrasi adalah nama calon nasabah, tanggal lahir, pekerjaan, merokok atau tidak merokok. Penasaran ingin tahu bagaimana cara membuat ilustrasi perut cinta? Yuk simak videonya. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan membuat ilustrasi perut cinta melalui Proofforce. Bagi teman-teman yang belum ada aplikasi Proofforce di perangkatnya, silahkan diinstal dulu melalui Play Store. Kita mulai ya. Pertama-tama kita klik Proofforce. Ya, muncul tulisan Proofforce. Ya, di sebelah kanan atas ada tulisan masuk. Kita klik masuk. Nah, di sini masukkan Proofforce ID. Teman-teman, untuk Proofforce ID teman-teman bisa masukkan kode agentnya atau nama, terserah teman-teman nyamannya yang mana. Nah, misalnya ini kita ambil saja yang sudah ada ini. Kemudian isi passwordnya. Ya, kalau sudah, klik masuk. Nah, ini ada kotak putih. Tulisannya harap mengisi data kontak darurat saudara tidak serumah. Kalau klik OK, maka teman-teman harus mengisi saudara yang tidak serumah. Ya, kita lewati aja ya. Kemudian di sebelah kiri atas ada burger, kita klik burger. Kemudian kita pilih ISKS dan ISPAJ. Nah, di sini ada tulisan lihat campaign, ya kita pilih tidak aja ya. Nah, di bawah sini ada tulisan proposal baru, jadi kita klik proposal baru. Di sini ada dua pilihan, ada gambar satu orang dan ada gambar banyak orang atau orang lain. Yang satu orang ini adalah calon tertanggung atau peserta utama, yang diasuransikan adalah calon pemegang polis. Artinya pemegang polisnya sama juga dengan yang tertanggungnya. Kalau yang sebelah kanan, pemegang polisnya berbeda dengan tertanggung. Nah, karena kita ingin membuatkan ilustrasi untuk Pak Ali sendiri, maka kita pilih yang satu orang. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini muncul apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda. Karena kalau perut cinta itu hanya khusus untuk dana warisan, maka kita pilih warisan. Lanjutkan. Nah, di sini ada tipe pengajuan polis, ada tertulis di situ unit link, konvensional, tradisional, syariah. Kita pilih tradisional, kemudian pilih syariah. Terus masukkan data-data calon nasabah kita. Nama misalnya Pak Ali. Kemudian nomor handphonenya. Nomor handphone di sini silakan masukkan nomor handphone. Sudah ada plus 62, tinggal misalnya 81 bla 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 ya. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya pria. Kemudian bukan perokok. Jadi kita isi sesuai dengan kondisi realnya dari calon nasabah kita. Kemudian pilih tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir jangan mulai dari tanggal atau bulan, tapi kita mulai rubahnya itu dari tahunnya.
Karena usianya Pak Ali 35 tahun ya, berarti kelahiran tahun 85. Ya katakanlah tanggalnya sama ya, 28 Juni. Kemudian klik pilih. Kemudian isi pekerjaan. Pekerjaannya Pak Ali pemilik usaha. Pemilik usaha. Nah, di sini sudah ada, tinggal diklik aja. Kelas pekerjaannya kalau pengusaha itu 2. Misalnya kalau teman-teman mengisi PNS atau guru, itu kelas 1. Tapi dalam Prucinta tidak berpengaruh mau kelas pekerjaan kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, itu enggak berpengaruh ya teman-teman. Selanjutnya kita isi status pernikahan, menikah. Kemudian di sini berapa anggaran Anda untuk kontribusi polis ini? Nah, misalnya yang dianggarkan oleh Pak Ali adalah 1 juta. Nah, tinggal kita lanjutkan. Alasan rekomendasi dari tenaga pemasar. Nah, misalnya kita klik alasannya itu adalah untuk proteksi. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini muncul frekuensi masa pembayaran. Jadi ada bulanan, 3 bulanan, setengah tahunan, atau tahunan. Misalnya kalau calon nasabah kita maunya tahunan, kita klik tahunan. Tapi Pak Ali maunya bulanan, jadi kita klik bulanan. Di sini ada kontribusi tahunan dan ada kontribusi berkala. Sebelumnya tadi kita mengisi anggarannya 1 juta, maka secara otomatis di sini muncul di dalam kontribusi berkalanya 1 juta. Nah, berarti tahunannya karena 1 juta per bulannya jadi 12. Kemudian ada pertanyaan tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20. Kita klik ya. Rencana masa pembayaran yang dikehendaki nasabah itu 10 tahun. Ini tidak ada pilihan karena memang kalau Prucinta itu pembayarannya 10 tahun untuk pertanggungan selama 20 tahun. Nah, ini uang pertanggungannya atau santunan asuransinya. Pak Ali inginkan santunan asuransinya adalah sebesar 1 miliar. Kita isi 1 miliar ya. Oke, kemudian klik hitung. Nah, kita lihat. Klik hitung. Nah, di sini ada kontribusi berkalanya 936. Kemudian kontribusi tahunannya 11.232.000. Tadi kan 12 juta di sini. Iya, kalau kontribusi berkalanya atau kontribusi bulanannya itu 1 juta. Karena di sini kontribusinya sudah turun, bukan 1 juta tapi 936, maka tahunannya 11.232. Nah, dengan usia Pak Ali 35 tahun untuk mendapatkan uang pertanggungan sebesar 1 miliar, maka kontribusi bulanannya 936.000. Kemudian kita lanjutkan. Di sini muncul quick count-nya atau ringkasan dari ilustrasi yang kita buat tadi. Masa pembayarannya 10 tahun, kontribusinya 936.000, kemudian uang pertanggungannya 1 miliar. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini muncul polis apakah yang telah dimiliki nasabah. Kalau misalnya nasabah sudah punya BPJS, kita klik BPJS. Tapi misalnya calon nasabah kita belum punya polis apapun, maka kita klik lainnya. Kita ketik di sini. Tidak ada. Oke. Nah, ini muncul ilustrasinya. Sudah lengkap di sini. Total kontribusi tahunannya 936.000, masa pembayaran kontribusi 10 tahun dan santunan asuransinya 1 miliar. Di bagian bawahnya, nah ini. Teman-teman kan sudah tahu kalau Prucinta itu apabila tertanggungnya meninggal karena kecelakaan, maka dia mendapatkan atau ahli warisnya akan mendapatkan 300% kali uang pertanggungan. Berarti dapatnya 3 miliar.
atau 3 kali lipat dari uang pertanggungan awalnya. Kemudian kalau meninggalnya karena kecelakaan di bulan Ramadan atau 2 minggu setelah Idul Fitri, maka akan mendapatkan 400% kali uang pertanggungan alias 4 miliar. Nah, kalau Pak Alinya tidak terjadi risiko atau masih hidup sampai 20 tahun, maka Pak Ali akan mendapatkan pengembalian semua kontribusi yang disetor oleh Pak Ali sebesar 112.320. Lumayan buat dana pensiun atau tambahan dana pensiun ya. Nah, teman-teman, ini di bawahnya ada nilai tunai ya, lengkap ya. Nah, kita lanjutkan aja. Nah, di sini ada untuk lembaran tanda tangan, teman-teman. Nah, kita klik. Saya mengikuti rekomendasi menyatakan pada bagian rekomendasi produk. Nah, tinggal kita tanda tangan aja. Kalau untuk nasabah, tanda tangannya di sini. Kemudian kita Makassar. Nah, kemudian kita klik simpan. Maka akan secara otomatis muncul tanggal di sini. Nah, kemudian di bawahnya ada nama agennya, kemudian tanda tangan untuk tenaga pemasar, tanda tangan. Ya, kemudian masukkan juga tempatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya Pak Ali ingin menurunkan jumlah kontribusi 936.000 tadi. Ya, mungkin terlalu besar ya. Nah, berarti yang tadinya uang pertanggungan 1 miliar diturunkan menjadi 500 juta. Nah, berapa kontribusi yang dibayar oleh Pak Ali? Nah, kita buat lagi, kita klik lagi yang titik 3 ini di kanan atas. Kita kembali ke quick count. Nah, kita klik lagi yang titik 3, kita tambah quick count. Nah, kita tambah, muncul di halaman awal tadi. Nah, sama prosesnya, kita klik lagi yang gambar 1 orang karena tadi sudah kita masukkan data dan datanya tersimpan. Nah, maka selanjutnya tinggal kita klik aja lanjutkan, kemudian klik lagi lanjutkan ya, gampangnya teman-temannya. Nah, klik lagi lanjutkan. Nah, di sini 1 miliar uang pertanggungannya. Kita tadi mau rubah ya menjadi 500 juta. 500 juta. Kita hitung yang muncul di sini di kontribusi berkala 527.000. Berarti kontribusinya Pak Ali 527.000 ini untuk mendapatkan uang pertanggungan sebesar 500 juta. Nah, kalau oke, kita lanjutkan lagi. Maka akan muncul di quick count seperti ini, teman-teman. Jadi ada 2 pilihan. Jadi kita usahakan kalau kita buat ilustrasi, misalnya nasabah mintanya uang pertanggungan 1 miliar, kita buatkan yang 1,5 miliar atau yang 2 miliar. Atau misalnya mintanya 500 juta uang pertanggungan, kita buatkan lagi yang di atasnya. Jangan buat yang cuman 1 saja. Ada beberapa alternatif sebagai pilihan. Nah, bisa saja setelah menghitung-hitung, oh iya bisa nih yang lebih tinggi daripada yang direncanakan sebelumnya. Ini contoh kalau calon nasabah kita menginginkan sejumlah uang pertanggungan tertentu. Bagaimana misalnya ada calon nasabah kita yang mampunya itu misalnya saya 300.000 aja deh kontribusinya. Nah, kan kalau Purcinta teman-teman kontribusi minimalnya kan 300.000. Nah, gimana cara bikinnya? Sama aja. Contoh yang ketiga ini adalah calon nasabah kita mampunya 300.000 untuk kontribusi. Kita klik lagi yang titik 3 sebelah kanan atas, kita klik tambah quick count. Sama ya proses dengan quick count yang kedua tadi. Kita lanjutkan lagi yang 1 orang. Tinggal kita lanjutkan terus karena datanya sudah tersimpan. Nah, lanjutkan lagi.
Nah, tadi kan calon nasabah kita maunya kontribusi 300.000. Berarti turun uang pertanggungannya. Misalnya kita masukkan 300 juta. Kita hitung kira-kira berapa kontribusinya. Maaf, nolnya kelebihan. Oke, 300 juta kita lihat. Nah, di sini kontribusi berkalanya 351.000. Masih kelebihan, ya. Oke, kita cari yang pasnya. Untuk kontribusi 300.000 kira-kira uang pertanggungannya berapa ya, misalnya 260 juta contoh ya. Kita lihat, kita klik hitung ya. Wow, kelebihan lagi. 260 juta. Nah, di sini 304.000. Nah, sedikit lagi nih. Kita sesuaikan 256 juta contohnya ya. Kita klik hitung. Nah, di sini sudah pas kontribusinya gitu. Karena calon nasabah ini maunya 300.000 atau sanggupnya 300.000 saja, maka uang pertanggungan yang didapatkan adalah sebesar 256 juta. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini untuk satu monitor ini maksimalnya itu bisa muat untuk 3 quick count. Jadi teman-teman, misalnya kalau ada calon nasabah kita, misalnya kita mau buatkan ilustrasi, nggak apa-apa buatkan 3 pilihan, nanti calon nasabah yang bisa memilih yang mana cocoknya. Nah, di sini kan ada 3 quick count teman-teman. Quick count yang pertama dan kedua ini contoh kalau calon nasabah kita menginginkan sejumlah uang pertanggungan tertentu. Kalau yang quick count yang ketiga ini untuk calon nasabah kita yang misalnya mampunya kontribusi gitu 300.000. Jadi cara buatnya seperti tadi. Yang diketahui belakangan adalah jumlah uang pertanggungannya. Oke teman-teman, inilah cara membuat ilustrasi. Jadi ada 3 macam ya. Kita buat ilustrasi perut cinta. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dari penjelasan saya ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada leadernya masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.